Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Waalaikumsalam. Tribuner semua dimanapun berada? Ya, Alhamdulillah senang sekali saya Mehmet Fani Gunawan kembali bisa menjumpai Tribuners dimanapun berada. Kali ini dalam program Bincang Kampus, edisi Jumat 15 April 2022. Nah, pada kesempatan kali ini sangat spesial karena kita sudah kedatangan tamu atau narasumber yang sangat luar biasa. Beliau ini merupakan salah satu orang ternama juga ya di salah satu kampus swasta yang ada di Kota Makassar, Universitas Muslim Indonesia Makassar. Em, Waduh, saya juga ini ya agak canggung juga, agak apa? Deg-degan juga berhadapan dengan beliau. Saya merasa terhormat sekali bisa berdampingan dengan Bapak di sini karena tentunya kita akan membahas sesuatu yang berhubungan dengan Universitas Muslim Indonesia Makassar. Untuk itu, saya ingin memperkenalkan narasumber kita sore ini ada Bapak Dr. Haji Nasruddin Andi Mapaware, SPOG Konsultan, Mars MSc. Betul begitu Ya. Pak penyebutannya. Ya. Saya sangat takut Pak nanti salah. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Ya, bagaimana nih Pak kabarnya di ke-13 Ramadan ini kalau tidak salah Ya. Pak? Alhamdulillah, ini sehat-sehat semua dan saya kira memang kalau dokter harus sehat ya, Iya, karena betul, kalau Pak. tidak sehat siapa yang mengobati orang lain? Betul sekali. Ya, Insya Allah. insya Allah puasa hari ini dan seterusnya lancar ya Dok Amin. ke depannya. Ya. Oke, teman-teman sekalian Tribuners, for your information bahwa beliau ini merupakan baru saja dilantik sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia Makassar. Nah, untuk itu sebelum kita memasuki ke pembahasan inti kita mengenai sesuai dengan tema yang sudah kita angkat pada sore hari ini yaitu masa depan RS dan Fakultas Kedokteran UMI. Sebelum kita memasuki di pembahasan inti kita, Pak, Insya Allah. masih banyak teman-teman Tribuners nih yang ingin tahu lebih dalam, yang ingin tahu lebih dalam lagi seperti apa kesehariannya Pak Dokter ya. Untuk itu bisa dijelaskan sedikit nih Pak Dokter mengenai background pendidikan Pak Dokter dan motivasi awalnya nih ingin menjadi seorang dokter. Oh, makasih. Ya. Jadi alhamdulillah ya, kalau melihat perjalanan yang begitu panjang dari kehidupan ini, saya pribadi masih sangat bersyukur ya. Di awal cita-cita saya dan orang tua itu berharap saya jadi guru saja ya. Iya. Dan ternyata Allah Rezekinya dokter. ternyata jadi dokter dan jadi guru juga karena jadi dosen ya. Lebih komplit lagi ya, komplit. dokter. Jadi ibu saya terutama sangat mengharap saya jadi dokter ya. Sangat mengharap jadi dokter dan kami sekeluarga melihat bahwa memang dokter itu adalah tugas yang paling mulia ya, bisa menolong atau membantu orang lain. Betul. Di tengah bahwa memang saat ini kebutuhan masyarakat atas kesehatan itu sangat besar sekali. Betul, Dok. Alhamdulillah perjalanan itu mulai dari dokter umum, kemudian saya masuk pendidikan spesialis. Jadi kalau saya ditanya itu dua itu ya. Iya. Pertama ngurusin anak orang lain, ngajar dosen, dan yang kedua mengurus istri orang lain ya. Iya, betul, Dok. Karena alhamdulillah diberikan kompetensi sebagai spesialis obstetrik-ginekologi Masya Allah. untuk kebidanan dan kandungan. Jadi kehamilan, persalinan sampai kemudian bagaimana kontrasepsi dan seterusnya itu adalah menjadi kompetensi saya. Awalnya sebenarnya dimulai dengan menjadi direktur di Rumah Sakit Hadijah. Ya. Rumah Sakit Hadijah. Ya, saya 12 tahun di sana. Wah, Masya Allah. Jadi Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Hadijah 1, Iya. yang kemudian juga adalah dosen dan menjadi wakil dekan 3 di Kedokteran UMI. Di saat itu pula kemudian saya juga berkiprah di Rumah Sakit Ibnu Sina. Di awal dulu menjadi direktur pendidikan. Iya. Kemudian saat ini diberi percaya diamanakan untuk PLT direktur utama. Dan karena latar belakang itulah kemudian tahun 2010 ya saya belajar tentang Mars ya, pendidikan manajemen rumah sakit. Iya. Dan karena saya juga dosen di kedokteran UMI dan banyak membidangi masalah etik dan kalau kita adab dan akhlak ya, saya sangat tertarik untuk menambah kompetensi lagi. Makanya baru selesai di MSc. Itu adalah Master Science of Science dari Bioetik. Jadi kompetensi tambahan lagi. Iya, betul. Dan Allah kemudian mendesain kenapa hari ini saya menjabat sebagai PLT dekan dan juga menjabat sebagai PLT Rumah Sakit Ibnu Sina. Tapi ini bukan hal yang sebenarnya kebetulannya memang dari visi universitas dan Yayasan Wakaf UMI ingin ada sinergitas yang nanti mungkin akan dijelaskan lagi bagaimana membangun sinergitas ini antara rumah sakit dan Fakultas Pendidikan Kedokteran itu. Ya. Iya.
satu hal yang bisa saya simpulkan atau ambil dari Pak Dokter, yaitu yang dimana dia tidak pernah puas ataupun selama ada kesempatan untuk belajar, kenapa tidak Ya, ya, seperti itu ya ya, Dokter? kalau prinsip saya selalu saya ingatkan pada dosen-dosennya, pendidikan dosen itu, lanjut sekolah dosen itu adalah haknya mahasiswa. Iya, Artinya hak mahasiswa untuk mendapatkan dosen dengan kualitas yang baik. betul Dok. Dan belajar bagi saya, talab al-ilmi. Kewajiban untuk belajar sepanjang hayat. Iya. Insya Allah. Iya. Iya, menarik yang tadi dibahas oleh Pak Dokter, yang dimana awalnya ternyata Pak Dokter bercita-cita ingin menjadi seorang guru. Iya. Tapi orang tua juga tetap mendukung juga untuk ke hal lain seperti dokter ya. Insya Allah. Dan ternyata alhamdulillah diberi anugerah ataupun diberi rezeki lebih Ya, oleh Allah dapat Subhanahu wa Ta'ala. dua-duanya ya. Dapat dua-duanya komplit. Untuk itu Pak bisa dijelaskan sedikit mengenai bagaimana Bapak Dokter membangun karirnya dari dokter muda. Ya, jadi ya seperti pada umumnya dokter ya. Saya juga 2 tahun ya, Ya, atau setahun lebih, jaga sebagai dokter umum di rumah sakit Dadi ya. Di rumah sakit Dadi ya. Jadi awal karir saya di rumah sakit Dadi sebagai dokter IGD setahun lebih. Kemudian memutuskan untuk kemudian melanjutkan pendidikan spesialis. Ya. Dan setelah menyelesaikan pendidikan spesialis 2003 sampai 2006, kembali lagi saya ke Dadi sebagai dokter wajib kerja spesialis. Oh, iya. Hampir 2 tahun saya di sana. Nah, dan saat itu pula saya sudah terdaftar sebagai dosen di kedokteran UMI. Nah, setelah jadi dosen di FK UMI, mulai mengembangkan karir. Tadi ada pembimbingan bioetik, kemudian yang lain. Nah, 2008 mulai masuk di Hadijah sebagai wakil direktur. Sampai 2010, kemudian dilantik sebagai direktur. Dan akhirnya tahun 2020, saya mundur karena sudah tidak boleh lagi, sebenarnya sudah lebih 3 periode ya. Dan kemudian masuk sebagai direktur pendidikan di Ibnu Sina. Kemudian berhenti lagi, dan kemudian dari wakil dekan 3 di FK UMI, saya jadi wakil dekan 1, 2 periode di kedokteran UMI. Saya sudah hampir 12 tahun jadi pimpinan. WD 3 4 tahun, WD 1 selama 8 tahun. Dan alhamdulillah sekarang diberi amanah, diberi kepercayaan untuk jadi PLT dekan. Iya. Dan bersama pula jadi PLT direktur rumah sakit. Dan tentu semua ini berproses ya. Tadi semua itu saya katakan bahwa tidak ada hal yang berlangsung secara instan ya, harus ada proses yang luar biasa. Saya kira itu. Iya, betul Pak. Jadi memang Pak Dokter ini tidak hanya stuck di satu tempat saja, tapi dia melanglang buana nih sekota Makassar, bisa dibilang seperti itu ya Pak Dokter. Ya, jadi seperti yang Pak Dokter juga tadi bilang bahwa Pak Dokter ini merupakan dokter spesialis opgyn. Ya. Jadi gimana tuh caranya bisa tembus ke RS umum? Apa rahasianya Pak Dokter? Mungkin bisa di-share sama teman-teman Tribuners yang ada di rumah. Saya hanya melihat begini ya, bahwa salah satu kompetensi seorang dokter itu adalah manajerial. Jadi kelihatannya memang dokter itu dimanapun ditempatkan insya Allah bisa pas ya. Jadi tidak mesti bahwa dia dokter ahli kandungan tidak bisa jadi direktur ya. Bahkan banyak dokter penyakit dalam, ahli bedah itu jadi direktur. Artinya yang mumpuni itu adalah dalam pendidikan kedokteran kita mengajarkan anak kita tidak hanya mampu untuk berkomunikasi, mendiagnosa, mengobati, tapi dia juga bisa menjadi manajerial. Betul. Nah itu dia kemudian tidak salah kemudian kalau dokter maaf ya bisa jadi direktur, bisa kepala dinas, bisa jadi apa saja. Bahkan ada dokter yang jadi wali kota, jadi gubernur ada. Iya, jadi gubernur. Ya, Mahathir Muhammad itu dokter. Jangan salah. Mahathir Muhammad itu presiden Malaysia ya. Iya. Itulah dokter. Dan alhamdulillah dia berhasil. Iya, jadi memang bisa ya. Punya kesempatan lebih lagi seperti itu dokter. Karena sistem yang sudah dibangun itu adalah bagaimana melakukan suatu sistem yang secara sistematis ya terurut dan kemudian terencana dengan baik. Ya, sama kalau kita mendiagnosa harus tahu dulu apa masalahnya. Kemudian kita rencanakan pemeriksaannya, kemudian kita rencanakan pengobatannya dan bagaimana memfollow up. Nah itu mungkin konsep yang mungkin ada di kita akhirnya ditempatkan di mana saja insya Allah bisa. Ya. Jadi memang beda ya kalau kata-kata penggambarannya seorang dokter tuh beda memakai kata-kata ini ya istilah-istilah kesehatan seperti itu dokter. Iya. Tadi di tengah kesibukannya nih sebagai seorang dosen juga menjadi direktur di Rumah Sakit Ibnu Sina dan alhamdulillah diberikan amanah menjadi dekan Fakultas Kedokteran UMI. Nah, bagaimana sih Bapak Dokter bisa mengatur waktu sedemikian padatnya itu? Ya, makasih Dinda. Jadi memang ini yang paling menarik. Orang selalu bertanya ke saya itu, bagaimana itu waktunya? Yang pertama saya ingin sampaikan, insya Allah, Bismillahirrahmanirrahim, ketika kita ikhlas dan bekerja dengan penuh rasa syukur dan keikhlasan,
saya kira Allah yang mengatur waktu kita. Saya juga terus terang jujur, kalau mau melihat waktu saya sendiri, saya merasa tidak percaya. Iya. Yang jelas bahwa setiap pagi saya tidak boleh luput tugas utama saya sebagai seorang ayah, mengantar anak saya ke sekolah. Itu hal yang tidak bisa. Di tengah-tengah kesibukan dokter masih itu wajib sempat saya mengantar ya. Yang kedua, setelah itu saya baru ke rumah sakit. Saya selalu start biasa jam 6 atau jam 7 operasi. Setelah lanjut operasi, saya visita lihat pasien dan poli. Habis poli, barulah saya ke rumah sakit mengurus manajemen. Siang bergeser atau pagi juga bergeser ke fakultas mengurus manajemen fakultas. Sampai sore kadang, kemudian pulang. Dulu kita masih praktek malam ya. Sekarang saya sudah hindari selama pandemik. Sehingga maghrib sudah berjamaah sampai isya, ya, tadarusan, dan kemudian makan malam bersama. Bahkan insya Allah selalu juga keluar untuk terutama weekend ya, Sabtu dan Minggu untuk acara keluarga. Saya ingin tekankan bahwa sesibuk apapun kita, jangan lupakan keluarga. Harta yang paling besar itu adalah keluarga. Dan saya selalu ingatkan pada diri saya dan teman-teman kadang, jangan sampai ketika kita sehat orang lain yang menikmati, tapi ketika sakit sebaliknya keluarga yang menikmati. Jadi insya Allah sehat, kita harus juga memberikan waktu untuk keluarga. Family time itu penting, wajib bagi saya. Betul sekali Pak. Jadi kalau Naruto pakai jurus 1000 bayangan, Pak Dokter ini cukup yakin dengan apa yang diberikan Allah itu, bahwa itu kita bisa menjalani semuanya seperti itu ya Pak Dokter. Juga ada ilmunya sebenarnya, disebut namanya time management ya. Itu saja. Itu yang paling penting sih Pak, disiplin waktu. Betul, dan skala prioritas, mana yang harus dan penting kita utamakan. Ya, betul Pak Dokter. Untuk itu ini sepertinya sudah terjawab sih mengenai energi dalam bekerja di tengah banyaknya pekerjaan itu, tapi sepertinya yang tadi Pak Dokter bilang dari keluarga ya Pak. Family. Jadi keluarga tidak bisa. Ya. Itu kekuatan harta yang paling utama. Betul ya, Pak Dokter. Satu, cinta keluarga, cinta istri, anak, orang tua luar biasa. Yang kedua ini, cinta pekerjaan. Jadi walaupun pekerjaan itu berat, rasanya semua ringan. Kenapa? Karena kita cintai. Betul Dokter. Kita emang senang dengan pekerjaan itu. Bukan jadi beban. Yang ketiga, ikhlas. Tidak bisa. Saya selalu ditanya ya, Dok, apa ilmu yang Anda gunakan, style ilmu apa untuk memanage rumah sakit? Ya, dia dulu di sekarang Musila dan ini bekerja lagi di fakultas, sudah 12 tahun saya jadi wakil dekan. Sedang yang utama sebenarnya adalah bukan ilmu manajemen apa, tapi apakah kita bekerja itu ikhlas dan jujur. Betul. Karena manajemen apapun, ketika kita tidak ikhlas, tidak jujur, kerusakan yang kita gunakan. Sama saja nol. Merusak, nol. Ya, jadi kalau orang jujur dan ikhlas, insya Allah tidak ada beban. Ya. Tidak ada, pulang ke rumah istirahat. Nggak pikir macam-macam, nggak insomnia kita. Betul. Kenapa? Banyak mau dengkulan tuh. Hati-hati. Nauzubillah ya, insyaallah. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Jadi Pak Dokter ini energi yang paling utamanya itu adalah keluarga. Family time itu perlu ya setiap saat ya Dokter. Itu di tengah-tengah kesibukan. Charger utama ya. Iya, charger utama. Untuk itu Pak Dokter, sebelum mengemban amanah sebagai seorang dekan Fakultas Kedokteran UMI, bisa share juga, bisa cerita sedikit mengenai kesibukannya sebelum mengemban amanah, selain juga tadi disebutkan menjadi seorang dosen juga. Ya, jadi kesibukan utama memang saya setiap hari sebelum jadi pimpinan adalah pendidikan dan pelayanan. Pendidikan itu ya mengajar. Dan mengajar kami itu bukan hanya di fakultas ya. Mengajar yang utama malah kami di rumah sakit. Di rumah sakit. Siapa mereka? Itu adalah profesi dokter, calon dokter yang 2 tahun setelah sarjana kedokteran di fakultas, dia ke rumah sakit 2 tahun. Dan alhamdulillah juga ini saya dapat sampaikan, saya sangat bersyukur diberi kesempatan untuk belajar dan membantu di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Jadi saya juga adalah dosen tidak tetap atau dosen luar biasa untuk pendidikan profesi dan pendidikan spesialis obstetrik ginekologi. Artinya di rumah sakit itu saya diberi kesempatan untuk membantu dan juga belajar terus terang bagaimana mendidik mahasiswa calon dokter dan calon dokter spesialis. Ya, bahkan alhamdulillah kesibukan yang lain, bahkan mengajar sampai di FKUHO, Muhammadiyah, di UI. Masya Allah. Bahkan kami sekarang mengajar di Unipa, Sorong. Di Unipa. Ya, kami dosen terbang di sana karena dibina oleh AIPKI wilayah 6. Ya. Nah, kesibukan yang lain tadi itu adalah kami juga pengurus AIPKI tadi. Jadi AIPKI wilayah 6 itu adalah gabungan institusi fakultas kedokteran swasta maupun negeri. Di wilayah timur ini kami ada 14 fakultas kedokteran, Sulawesi, Ambon, sampai Papua. Dan waktu itu saya membantu juga bersama dengan, sampai sekarang ya, masih dengan Prof. Budu, mantan dekan Unhas. Saya wakilnya. Itu kesibukan saya juga yang luar biasa, padatnya mengatur bagaimana pembinaan 14 fakultas kedokteran di Indonesia, di wilayah timur. Yang ketiga, Dinda, saya juga alhamdulillah diberi kepercayaan sebagai asesor LAMPTKes. Jadi fakultas-fakultas kedokteran yang akan akreditasi, alhamdulillah kemarin dari UI, UGM, UNAIR, sudah berapa fakultas kedokteran yang kami coba akreditasi,
tugas dari negara dalam lembaga akreditasi mandiri kesehatan. Itu kesibukan yang lain. Selain dari ya organisasi di POGI, ya, di bagian, dan organisasi profesi yang lain. Di ini juga saya sempat terlibat banyak. Ya. Maka itu yang paling utama itu. Jadi saya sampai tercengang Tribuners. Ini kesibukan bukan sembarang kesibukan karena memang sibuk ya. Iya, iya. Sangat sibuk di mana-mana ini ada Pak Dokter, di mana-mana di situ ada Pak Dokter, di sini ada Pak Dokter seperti itu. Yang saat ini saya agak mohon maaf sulit mengatur adalah data diberi kepercayaan juga untuk khutbah, Oh, untuk iya, tausiah. Iya. Ini Apalagi bertepatan di bulan Ramadan ini. Saya sampai kadang aduh susah sekali mau ada kultum, ada jadwal tausiah di beberapa masjid. Masya Allah saya katakan saya tidak perlu menunggu jadi ustadz untuk syiar. Betul. Karena Rasulullah mengajarkan kita, katakanlah walau sepenggal ayat. Artinya kewajib syiar itu, dakwah itu wajib, kewajiban kita semuanya. Yang saya belajar untuk itu. Paling tidak mengingatkan orang lain, tapi mengingatkan diri saya sendiri. Betul dokter. Jadi kalau kita telaah lagi kata dakwah itu berasal dari bahasa, kita lihat dari segi bahasa itu memang dakwah itu luas ya dokter. Berarti mengajak, menyeru, semua hal yang kepada kebaikan seperti betul. itu. Jadi siapapun bisa jadi pendakwah. Kita tidak harus menjadi seorang ustadz. Kita harus tidak berdiri di mimbar. Jadi dimanapun kita bisa berdakwah. Termasuk forum ini luar biasa nih. Seperti itu ya. Terima kasih dokter. Untuk itu dokter, kita sudah mulai masuk nih ke pembahasan inti. Kalau tidak salah beberapa hari yang lalu ya Pak Dokter, Bapak dilantik sebagai hari apa itu Pak? Lupa saya namanya. Minggu lalu ya. Kurang lebih ya 1 minggu yang lalu. Jumat. 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 Bertepat 1 minggu ya sekarang. Jumat, betul. Pas 1 minggu lalu, betul. Jadi sebagai seorang dekan baru nih di Fakultas Kedokteran UMI, apa sih dok rencana-rencana ataupun langkah-langkah yang akan ditempuh ke depannya ini? Seperti itu dok. Jadi saya pribadi ya merasa tidak terlalu tidak terlalu berat lagi, karena sebenarnya sistem yang telah kita bangun waktu manajemen yang sebelumnya, kebetulan kami sudah pengalaman 4 tahun jadi wakil dekan 3, kemudian 8 tahun jadi wakil dekan 1 dan mendampingi dekan sebelumnya, ayahanda kami, guru kami, Profesor Dr. Syarifudin Wahid. Luar biasa, konsep itu sudah jelas sekali. Sehingga kalaupun ada tambahannya itu hanya additional saja, tapi yang utama pokok-pokok kita ini sudah ada, dan itu yang saya akan tetap lanjutkan dan kembangkan. Yang pertama adalah mengawal akreditasi A. Jadi alhamdulillah Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia, baik prodi sarjana kedokterannya maupun profesi dokternya, Dinda, itu merupakan salah satu-satunya fakultas kedokteran swasta pertama yang terakreditasi A oleh PTKS di luar Pulau Jawa. Di luar Pulau Indonesia Timur ya? Betul. Bukan hanya di Indonesia Timur ya, bahkan di Sumatera pun masih jarang sekali yang A. Kita yang pertama, alhamdulillah. Dan itu berat, karena kita harus pertahankan. Pencapaiannya sangat luar biasa. Artinya standar kita sudah tinggi. Artinya kita juga bersyukur, bahkan banyak fakultas kedokteran negeri yang belum A. Betul dokter. Itu pertama, mengawal itu. Dan mengawal itu tidak mudah ya. Yang berat adalah pertama bagaimana mempertahankan mutu kualitas luaran kita. Mulai input, menerima mahasiswa baru, sampai kemudian prosesnya, sampai kemudian dari itu alumni. Luarannya nanti. Seberapa banyak dan bagaimana mereka diterima di masyarakat. Bagaimana kompetensi mereka, bagaimana profesionalisme mereka. Dan jangan lupa, akhlak dan etika mereka bagaimana. Itu paling terpenting. Ya, karena kami, mohon maaf, di Kedokteran UMI itu berdasar pada visi universitas berilmu amalia, beramal ilmiah, berakhlakul karimah, dan berdaya saing tinggi menuju world class university. Nah, tentu tidak bisa main-main. Luaran kita selain mumpuni dalam kompetensi kedokterannya, pengetahuan kedokterannya, skillnya, dia juga punya akhlak dan adab etika yang baik. Itu yang paling utama. Yang kedua, pengembangan SDM. Alhamdulillah saat ini kami sudah hampir 150 dosen dengan kualifikasi, Masya Allah, kita sudah bersyukur sekali, tapi tetap kita tingkatkan, tidak puas dengan itu ya. Yang berserata doktor, konsultan, SP2 ya, SP1 spesialis, dan juga master, Masya Allah. Baik yang sudah selesai, yang lagi berproses sekarang ini, dan yang sebentar dipersiapkan. Baru saja bulan ini kami sudah mendapatkan lagi alumni baru dari dosen kami yang dari Shimane University Jepang. Mereka PhD dari sana. Dan mereka kembali, tidak berhenti. Bulan ini, minggu ini, hari Minggu ya, mereka akan berangkat lagi. 3 orang. Dosen muda kami, untuk mereka lagi mengganti posisi 3 orang tadi. Jadi selesai 3 orang, lanjut 3 orang. Dan alhamdulillah, dalam bulan ini pula, yang tamat doktor di Makassar, dalam negeri,
spesialis, konsultan, dan S2, kalau tidak salah ada sekitar 20 orang lebih. Itu yang menjadi tentu jaminan bahwa untuk suatu institusi yang mantap, tidak bisa tidak. Harus dididik, diajar oleh dosen-dosen yang berkualitas, dengan kualifikasi tadi, minimal S2, bahkan S3, dalam maupun luar negeri. Termasuk spesialis 1, bahkan sudah konsultan. Nah, dan mohon doanya Dinda ya, dan seluruh masyarakat dan Tribuners dimanapun berada. Dimanapun berada, dengan kondisi FKUMI yang sekarang akreditasi A, saat ini kami sedang mempersiapkan dan kami sudah mengusulkan dan juga sudah melakukan audiensi dengan kolegium dan dikti. Mohon doanya. Kami hari ini berupaya untuk kemudian mengusulkan memulai pendidikan dokter spesialis di kedokteran UMI. Masya Allah. Dan di Indonesia ini memang bahkan kita tidak mendengar seperti dan sepertinya kita punya peluang ada dan kita mau memulai itu. Paling tidak yang kami akan genjot sekarang ini adalah bidang saya kebetulan pendidikan dokter spesialis obstetrik ginekologi, karena kami melihat bahwa fasilitas kami, rumah sakit kami luar biasa, sudah siap insya Allah, ditambah SDM kami untuk spesialis yang paling tidak sudah memenuhi syarat untuk memulai. Bahwa nanti kemudian pengembangannya, SDM-nya, fasilitasnya itu akan kami lanjutkan setelah kami mendapatkan izin. Mohon doanya. Jadi semoga dilancarkan terus ya, Dok. Itu hal yang utama sekali ya. Nah, tentu dengan seperti ini ya tadi, bagaimana sinergitas pengembangan rumah sakit, karena pendidikan spesialis bukan di fakultas, di rumah sakit. Di rumah sakit. Hospital base. Dengan teaching hospital itu adalah tentu rumah sakit dan patient. Yang kedua tentu juga sarana prasarana kami di fakultas kami akan benahi. Ya, tidak hanya pendidikan, yang terutama adalah penelitian, research. Penelitian itu merupakan marwah yang utama juga dalam suatu pendidikan. Bahkan gengsi university sekarang fakultas adalah penelitian. Penelitiannya internasional dan publikasinya. Itu juga menjadi salah satu tolak ukur. Betul, betul. Dan itu sudah semua kita sudah rancang dan mensupport supaya bisa maksimal. Jadi memang luar biasa nih. Insyaallah. Saya mau tepuk tangan dulu untuk Pak Dokter dan Fakultas Kedokteran UMI. Memang ini semoga rencana-rencana kedepannya dilancarkan ya, Dok. Semoga semuanya berhasil dan sesuai dengan harapan tentunya. Saya lupa sampaikan tadi, mohon maaf. Iya, bentar, silakan. FKUM ini pas bulan Juni nanti menuju 3 dekade. Wow, 3 dekade? Bulan Juni nanti? 8 Juni. Jadi ini saya juga momentum mohon doanya. Tentu tidak hanya bagaimana hari ini kita melakukan seremonial milad 3 dekade, tapi kami insya Allah akan merefleksi diri kami, bagaimana perjalanan yang panjang 30 tahun yang lalu, dan yang paling utama lagi, bagaimana kita 30 tahun ke depan. Ya, betul ini sekali, yang saya ingin usahakan. Mohon doanya lah. Jadi nanti kata dokter, insya Allah 8 Juni ya, Dok? Itu merupakan ketiga dekade fakultas. 30 tahun. 30 tahun Fakultas Kedokteran UMI. Masya Allah, memang sangat luar biasa ya Fakultas Kedokteran UMI ini, ditambah dengan orang-orang di dalamnya yang memang alhamdulillah sangat kompeten di bidangnya. Ya, tadi juga sudah dibahas sedikit oleh dokter mengenai masalah kualitas mahasiswa atau bisa kita bilang alumni. Nah, Tribuners mungkin bertanya-tanya, kalau kita lulus di Kedokteran UMI tuh kita kerjanya di mana ya, Dok? Apakah ada wadah yang disediakan oleh kampus atau seperti apa, Dok? Seperti itu. Makasih. Yang saya ingin sampaikan bahwa sekarang sudah hampir 2.600 alumni kita. Kedokteran. Dan luar biasa setelah kita lakukan mapping, ya, kita petakan, Masya Allah, ternyata sudah hampir berada di seluruh kawasan Indonesia. Tersebar. Dari Sumatera sampai ke Papua. Dan yang luar biasanya tidak hanya sebagai dokter. Kalau dokter itu biasa ya, mohon maaf. Tapi luar biasa, tercatat ada yang sebagai dosen, dekan, sebagai kepala dinas, direktur rumah sakit, tercatat hampir sekitar 30 orang lebih. Direktur rumah sakit. Bukan di Makassar ya, di luar tempat lain. Bahkan kita pernah jadi dekan di Fakultas Kedokteran Tadulako Palu, alumni kami. Dosen di fakultas lain juga ada. Anggota DPR juga ada. Bahkan ada yang pernah menjadi anggota DPR RI pusat. Ya, dokter, alumni kami. Kalau anggota DPR di daerah, mungkin lebih dari 5 atau 6. Ditambah lagi, Masya Allah, beberapa alumni kami juga tergabung dalam TNI Polri. Kalau saya tidak salah, tinggal Angkatan Udara yang tidak ada. Angkatan Udara. Nanti mungkin ada ke depannya. Kita tidak tahu kan. Yang paling banyak polisi dengan Angkatan Darat. Yang paling banyak polisi. Perwira-perwira bahkan sudah ada. Itu hal yang luar biasa menurut saya. Dan setelah kami survei juga,
masa tunggu kerja anak kami itu rata-rata di bawah 3 bulan. 3 Artinya selesai dari dokter internship, mereka ternyata sudah di klinik, rumah sakit, bahkan sudah di PNS, di apa. Kurang dari 3 bulan masa tunggunya. Yang kedua, yang luar biasa lagi nih, Masya Allah. Bahwa alumni-alumni kita tidak hanya bekerja, bahkan mempekerjakan orang juga ada. Membangun rumah sakit, ya. Masya Allah, Ya, lebih mulia lagi. lebih ya. Jadi saya lihat apa ya, membangun lapangan kerja yang besar juga untuk orang lain. Dan ini yang paling penting lagi, bahwa alumni-alumni kita ini tidak hanya mumpuni dalam bidangnya, bahkan dalam bidang yang lain pun dia bisa bekerja. Iya, betul. Nah, yang terakhir tadi, apa yang membuat teman-teman kita ini mudah bekerja? Pertama tadi, networking kita. Iya. Ada namanya yang disebut ikatan keluarga alumni. Kedokteran umum. Artinya, teman-teman mau dimanapun, mama istri, mau calling, sini, ada ini. Jadi Itu komunikasi itu penting betul, banget. di-share. Iya. Butuhkan ini, ayo alumni. Dibutuhkan ini, ayo alumni. Wah, luar Itu biasa sudah sekali. satu. Yang kedua, networking kita dalam kerjasama. Kami banyak kerjasama dengan daerah, perusahaan, dan rumah sakit. Sehingga itu juga yang membuat kita mumpuni dalam hal memberdayakan alumni kita. Dan luar biasa, saya katakan bukan hanya menjadi dokter ya, bahkan ada yang di bidang yang lain, termasuk usaha yang lain ya. Iya. Jadi sekarang ini kewirausahaan itu dalam pendidikan tidak hanya fakultas ekonomi ya, kedokteran pun diminta untuk menjadi berwirausaha, untuk kemudian menciptakan lapangan kerja, terutama ya membangun klinik, membangun apa, luar biasa. Ya. Jadi memang sangat luar biasa ya, Iya. Dok. Bahkan mungkin saya pribadi ataupun juga teman-teman Tribuners di rumah berpikir bahwa kalau kita kuliah kedokteran, jadi pasti kita nantinya bakalan jadi dokter Saja, ya. Ternyata Tidak. tidak. Betul. Malahan lebih dari itu, Betul. tergantung dari kitanya ini. Ya. Ternyata dari berapa data tadi yang alumni UMI ternyata sudah tersebar di seluruh Indonesia, ada yang jadi anggota DPR, Betul. TNI, Polri, dan sebagainya. Bahkan ada yang menciptakan lapangan kerja ya, Dok, seperti ini itu. ada alumni kami sekarang dari Jakarta, sekarang ada cabangnya di sini. Ada, maaf ya, saya tidak sebut klinik kecantikan, itu luar biasa. Dia termasuk ownernya, dan dia sudah sukses di situ. Ya, ada lagi teman kami ini, 2 orang ada alumni kami, itu dokter di pemain bola yang PSSI yang sampai ke luar negeri itu ya. Iya. Saya lupa nama istilah itu ya. Itu tim dokternya itu. Alumni kami. Itu saya lihat luar biasa, sampai kemana-mana mengawal pertandingan PSSI, itu mengawal. Itu adalah alumni kami. Juga merupakan alumni dia dokter kedokteran yang umum. masuk di kedokteran olahraga untuk mengawal PSSI Indonesia itu. Luar biasa. Garuda ya, tim Garuda ya. Iya. Jadi memang satu yang kesimpulan yang saya tarik dari dokter tadi, memang kalau setelah keluar dari FK UMI, bukan berarti kita mau memutus komunikasi, bahkan tidak. Itu Betul. menjadi itu apa ya? Istilahnya kita semakin mempererat malah begitu ya, dokter, networking. Jadi di mana-mana, jadi tetap informasinya ataupun komunikasi tetap tersampaikan di penjuru dimanapun alumni Fakultas UMI. Bahkan saya katakan bahwa kekuatan yang paling besar kenapa UMI juga menuju unggul seperti ini, dan karena kekuatan potensi alumni yang juga mensupport kita. Dan itu luar biasa. Tidak hanya, bahkan mereka juga ada yang menjadi dosen kembali sama kita mengajar. Tidak di fakultas atau di rumah sakit yang kerja sama kita. Jadi tentu juga Pak Dokter juga sangat bangga dong dengan para alumni Fakultas Kedokteran UMI. Wah, Masya Allah. Oke, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ini sangat menarik. Jadi bakalan banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang akan saya tanyakan, Dokter. Terima kasih. Kalau waktunya mencukupi, insya Allah. Ya, selanjutnya mungkin kita lebih membahas ke FK-nya nih, Dok. Ya. Banyak orang di luar sana yang beranggapan bahwa UMI merupakan salah satu kampus swasta juga di Kota Makassar yang terbilang tinggi ya biaya ininya. Nah, bagaimana Pak Dokter menanggapi persepsi tersebut? Dan juga apakah memang anak yang dengan orang tua yang memiliki penghasilan UMR bisa bergabung menjadi mahasiswa FK UMI? Iya. Oke. Begitu, saya jawab Dinda ya. Ini pertanyaan yang bagi saya tidak, mungkin orang menganggap sulit, saya tidak menganggap sulit. Saya hanya mau mengatakan pertama, silahkan membandingkan biaya kedokteran UMI dengan swasta yang lain yang ada di Indonesia ini. Dan bahkan silahkan membandingkan biaya kedokteran UMI dengan fakultas kedokteran negeri yang ada. Kita masih termasuk agak di bawah sebenarnya. Ya, karena tentu yayasan tetap juga berpikir tidak semata-mata hanya untuk finansial atau keuntungan saja, tapi ada misi dakwah dan pendidikan yang harus tetap jalan. Yang kedua, alhamdulillah, saya ingin sampaikan bahwa 3 tahun lalu dan ini yang kita akan selalu program, mudah masih berlanjut program ini. Kami ada program namanya mahasiswa binaan.
mahasiswa binaan ini adalah mereka yang tidak mampu tapi punya kelebihan. Terserang ada di contoh ini ya. Kami punya ada mahasiswa potensi punya ya, Dok? potensi. Itu penghafal juz 30 juz. Iya. Dan itu ada mahasiswa kami. Sekarang sudah mau lulus, dia sudah semester 6 kalau tidak salah sekarang. Artinya kami juga menerima mahasiswa yang duafa. Iya. Dan anak ini kita bebaskan, ya, jadi ikut seleksi. Kemudian setelah lulus dia menghadap, dok, saya termasuk yang tidak mampu, tapi saya alhamdulillah ada sertifikat sebagai penghafal juz, 30 juz, masya Allah. Karena memang di UMI ada memang namanya mahasiswa binaan ya dari dulu. Ya, mahasiswa binaan. Jadi mahasiswa itu adalah mahasiswa dari desa binaan dan penghafal. Nah, di kedutaan coba kita ajukan ke yayasan, alhamdulillah diterima dan anak ini sudah masuk dan kita berharap ini akan terus berlanjut. Mahasiswa binaan yaitu mahasiswa yang lulus seleksi, cerdas anaknya dan memiliki kemampuan tadi itu, penghafal 20 juz atau 30 juz dan nanti kita lihat dan mereka kita bebaskan. Berapa persentasenya itu akan diatur oleh yayasan. Dan alhamdulillah itu sudah ada. Jadi untuk mengatakan kami hanya mendidik mahasiswa eksklusif tidak. Bahkan kami sudah menerima duafa dengan catatan ada tadi itu ada potensi ya, terutama dia menghafal 30 juz dan kemudian ke depan perlu tetap berlanjut. Yang kedua, kami juga tidak memberikan keringanan dengan cara menyicil. Bahkan kalau tidak salah sampai 3, 4, 5 kali dilakukan pembayaran itu. Sehingga ini juga tidak menjadi masalah bagi mereka. Karena kami takutnya ya, jangan sampai ada mahasiswa yang potensial sekali, nilainya sangat bagus, tapi karena tidak mampu membayar lunas atau tidak mampu membayar full, akhirnya mundur atau keluar. Tidak, kami berikan fasilitasi itu. Jadi insya Allah mudah-mudahan itu bisa menjawab ya bahwa eksklusivitas di fakultas itu insya Allah tidak. Kami membuka tempat untuk kaum duafa. Ya. Jadi dok memang Fakultas Kedokteran UMI tidak menutup mata ya dengan potensi-potensi yang dimiliki mahasiswanya dok seperti itu. Jadi memang sudah terjawab nih ya Tribuners. Sorry, saya tambah lagi. Ditambah lagi ada kerjasama daerah. Iya, kerjasama. Kerjasama daerah ini ada dari Gorontalo, dari Ambon, dari Papua kalau tidak salah. Mereka itu anak-anak yang kita sebut afirmasi ya. Jadi sebenarnya anak-anak itu anak di bawah anak-anak yang kurang mampu. Tapi nilai waktu diseleksi dari daerah dikirim ke kita seleksi bagus. Ternyata bukan mereka yang bayar, daerahnya yang bayarkan. Daerahnya. Nah, itu juga adalah model kerjasama kita bahwa UMI itu tidak, FKUMI tidak eksklusif ya. Betul. Kami menerima mahasiswa daerah yang potensial dan yang biaya bukan dia, dibiayai oleh daerahnya. Ini ada contoh dari Gorontalo, ya, dari Ambon, ya betul. Dari Gorontalo? Ada dari Gorontalo. Saya lupa tepatnya kabupatennya, Bonemolango atau apa itu ya. Itu ada. Jadi sudah berkuliah. Sudah kuliah di UMI. Dan yang biaya luar biasa adalah pemerintahnya. Bahkan termasuk uang pangkal uang awal dan uang untuk maintenance dibantu. Masya Allah. Ya. Jadi memang kalau kita bicara masalah biaya juga ataupun SPP ini juga tentu juga disesuaikan dengan fakultas yang diberikan oleh FKUMI dong tentunya dok. Karena apalagi jangan lupa FKUMI kan kelasnya sekarang sudah A juga. Betul, ya, jangan sampai malah yang kelas B, C malah lebih mahal daripada FKUMI. Betul sekali dok. Itu yang perlu dipertanyakan sebenarnya. Itu tadi saya katakan bahwa silakan dibandingkan yang FK swasta lain yang selevel A itu kita masih jauh di bawah. Betul. Bahkan ada yang level B, C mungkin sama dengan kita atau mungkin di atas kita malah sedikit. Itu mungkin harus diperhatikan bahwa memilih institusi jangan lupa lihat akreditasinya. Jadi memang kita perlu mencek data-data seperti itu. Jadi memang ini juga menarik dok yang tadi kita bahas mengenai masalah fasilitas di FKUMI tentunya ada juga tentu mendukung ya semua keterampilan mahasiswanya juga. Saya juga sempat lihat di video-video di sosial media yang dimana FKUMI itu juga memiliki yang semacam program-program pengembangan untuk mahasiswanya dok ya seperti kalau tidak salah ada medical production house seperti itu ya dok. Ada juga yang di bidang olahraga, di bidang kesenian. Jadi membuka untuk mahasiswanya untuk mengembangkan keterampilannya dok seperti itu ya. Jadi saya kira betul ya. Memang ini hal yang perlu bahwa kita malah berpikir ilmu kedokteran itu adalah science and arts, seni dan ilmu. Sehingga anak-anak tidak hanya terperangkap dengan pembelajaran kedokteran saja, betul. Di sana ada dilatih mereka mendesain video, membuat video. Kemudian ada seni, tari, nyanyi, ada alat bandnya lengkap ya kita berikan. Kemudian ada juga untuk olahraga, medical sport. Bahkan mereka juara pemain futsal dan bola yang terkenal itu di kedokteran kita termasuk 3 besar loh di Indonesia. Ya, kita sudah pernah juara 1, juara 2. Nah, di Solo, di UI ya. Yang ketiga ini juga penelitian. Pengembangan penelitian kalau di mahasiswa itu dimulai dengan namanya Avicenna Youth Research. Jadi mereka dibiasakan untuk meneliti sampai ke atas termasuk dosennya. Dan saya sampaikan di sini alhamdulillah di FKUMI ini kita sekarang ada mengembangkan menjadi pohon penelitian
dan proyek penelitian besar tentang kerjasama internasional, yaitu Ajwa. Kurma Ajwa. Jadi kami bekerja sama dengan Madinah, bekerja sama dengan Mesir, khusus untuk kerjasama ini. Dan alhamdulillah, Dinda, saya laporkan bahwa sudah kali kedua nanti ini kita akan presentasi international presentation hasil-hasil penelitian kami tentang Ajwa yang kerjasama dengan Madinah. Satu di Abu Dhabi, satu di Jeddah. Di Jeddah itu namanya Ajwa Conference. Kalau di Abu Dhabi namanya prophetic medicine. Pengobatan ala Nabi yang luar biasa banyaknya. Kalau itu adalah Ajwa. Dan kedokteran Umi tidak presentasinya, tidak publikasinya Q2, insya Allah kita Q1 lagi, nasional publikasi. Ini sudah kita rancang dan kerjasama ini sudah kita perluas lagi malah. Ya. Jadi memang tidak main-main ya. Insya Allah. Ya. Sangat luar biasa sekali FK Umi. Tadi dari bidang penelitian, olahraga yang juga bahkan masuk 3 besar ya, Dok. Juga tidak menutup kemungkinan ke kesenian, desain apa segala macam itu memang ada wadah yang diberikan untuk mahasiswanya bisa mengembangkan keterampilan yang mereka miliki. Tidak hanya sains tok saja seperti itu. Ya, jadi tidak kaku. Ya. Karena kenapa? Anak-anak itu harus malah dilatih sisi humanisnya. Karena sisi humanis itu yang paling utama ketika dia melayani pasien. Bukan ilmu mentah saja, tidak, tapi itu care, humanis kepada pasien. Jadi itu juga dari organisasi juga mereka belajar arti apa membangun kepemimpinan karakter dan mereka sebagainya, ya, membangun karakter. Ya, luar biasa sekali. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Dok. Bagaimana nih, Dok, selaku Direktur Rumah Sakit Ibnu Sina melihat masa depan Rumah Sakit Ibnu Sina? Yang pertama, saya melihat bahwa, dan saya kira kita semua memahami bahwa posisi dan eksistensi Rumah Sakit Ibnu Sina Yayasan Wakaf Umi itu sangat luar biasa. Berada di tengah kota, tempat yang sangat strategis, dan saat ini ya memang kita tahu dulu adalah milik 45 yang kemudian diwakaf dia dengan ke kita, ya kita take off, itu adalah menjadi rumah sakit pendidikan. Dan alhamdulillah dalam sesi pelayanan sudah terakreditasi juga oleh KARS, ya. Dan insya Allah menuju akreditasi berikutnya lagi. Dan alhamdulillah juga di Indonesia ini, Dinda, tidak semua fakultas kedokteran memiliki rumah sakit pendidikan. Betul. Bahkan kita ini termasuk sejak 2003 fakultas kedokteran Umi sudah memiliki rumah sakit sendiri. Saya tidak usah menyebut ya. Bahkan banyak fakultas kedokteran negeri, apalagi swasta, yang hanya meminjam rumah sakit orang lain. Kita ini bersyukur punya rumah sakit sendiri. Yayasan Wakaf Umi yang membangunnya. Nah, kita juga sudah bersyukur karena Rumah Sakit Ibnu Sina sudah terakreditasi atau sudah ditetapkan oleh Kemenkes sebagai rumah sakit pendidikan utama untuk FK Umi. Dan alhamdulillah tidak berhenti di situ. Karena tentu satu rumah sakit tidak cukup. Maka alhamdulillah kita bekerja sama dengan rumah sakit di jaring kami. Total ada terhitung kurang lebih 15 rumah sakit yang bekerja sama. 15 rumah sakit, Dok. Di Makassar, contoh Hadijah, Pertiwi, Haji, Bayangkara, ya. Di luar ada Bulukumba, Bone, Parepare, di berbagai Palopo, daerah juga, Dok, tidak hanya di Makassar. Betul. Ya. Ditambah sekitar 20 puskesmas, baik yang di Makassar, puskesmas di Bone, 20. di Parepare. Kenapa? Karena setting kita ini adalah calon mahasiswa adalah mahasiswa yang akan bekerja di layanan primer. Sehingga selain di setting di rumah sakit, dia harus tahu bagaimana belajar dan bekerja di puskesmas, layanan primer. Jadi tidak tanggung-tanggung, kami bekerja hampir lebih 20 lebih puskesmas. Di Makassar 12, di Parepare ada 6, di Bone ada sekitar 7. Ya, kita jadi sekitar 20 puskesmas juga ya, Dok. Selain rumah sakit ternyata juga ada puskesmas. Dan itu saya katakan inilah kampus yang sesungguhnya untuk pendidikan profesi dokter. Yang kelak juga insya Allah kalau kita direstui, diberi izin untuk pendidikan spesialis, ini juga kampusnya. Jadi kampus pendidikan dokter itu dibagi dua, di kampus dan di rumah sakit. Jadi memang langsung praktek ke lapangannya seperti itu. Dan terkait itulah kenapa kemudian setelah sentral eksistensi Rumah Sakit Ibnu Sina sebagai rumah sakit pendidikan utama ini, ke depan hal yang paling utama yang kita akan kembangkan adalah yang disebut dengan Academic Health System. Academic Health Centernya di Ibnu Sina yang kemudian membangun, terutama di fakultas kita ada 4 fakultas yang rumpun keseluruhannya, kedokteran, gigi, farmasi, FKM. Ada 10 prodi, kebidanan, keperawatan, apoteker, ya. Ini semua akan menyatu, terintegrasi. Jadi kalau ditanya bagaimana ke depan potensinya akan dikembangkan, kita akan membangun academic health system dengan pertama 4 rumpun ilmu kesehatan di Umi, ditambah 15 dan 20 puskesmas rumah sakit yang ada di jaring kita menjadi satu sentral pendidikan.
Masya Allah. Jadi semoga ya. memang ini semua harapan kita ya terrealisasikan ya, Insya direstui Allah. sama Allah Ya. Subhanahu wa taala. Dan ya, Dok. alhamdulillah yang mengemban ini sudah dilantik kemarin. Ya. Ketua daripada Academic Health System adalah tadi Ayahanda Prof. Syarifuddin Wahid. Jadi beliau dari dekan sekarang menjabat sebagai ketua dari Academic Ya. Health System ini, yang mengawal nanti 4 Ya, rumpun dan rumah sakit ini. Insya Allah. Masya Allah sekali. Luar biasa sekali ya Rumah Sakit Ibnu Sina dan FKUMI yang tentu juga ya siapa dulu dong Insya Allah. seperti itu. Ya, kita ke closing statement nih Ya. ya, Dok. Bagaimana dokter memandang ataupun bagaimana nih harapan kedepannya terkhusus kepada Fakultas Kedokteran UMI? Ya. Yang pertama, harapan kami dan mimpi kami semua adalah bagaimana tetap mengawal kedokteran UMI ini menjadi akreditasi unggul setelah reakreditasi tahun depan. Iya. Mohon doa dan supportnya. Yang kedua, bahwa kami sangat berharap pengembangan infrastruktur sarana prasarana, investasi SDM, kemudian bagaimana program pendidikan, penelitian, pengabdian satu padu untuk mewujudkan visi UMI ke depan, di mana luaran kita, alumni kita betul-betul dan sivitas kita betul menjadi tempat pendidikan dan dakwah, Ya. sehingga lulusan kita mumpuni dalam kompetensinya dokter, dan insya Allah mumpuni juga dalam akhlak dan Ya. performa islamiknya. Itu yang saya perhatikan. Jadi menjadi dokter yang berlandaskan nilai-nilai Islam, Islam. seperti itu. Betul. Dok. Iya. Saya kira Luar tepat biasa sekali. Kita mungkin bisa berikan tepuk tangan nih ya untuk Pak Dokter dan juga tentunya untuk FKUMI, untuk RS Ibnu Sina juga kedepannya Amin. semoga semakin maju nih Dok. Ya, saling Semoga bersinergi. Iya betul Dok, semakin berkembang dan tentunya apa yang direncanakan bisa terrealisasikan di masa yang akan Amin. datang Dok. Oke, untuk itu Tribuners, selesai pula kita ngobrol-ngobrolnya, padahal saya masih mau ini sebenarnya, cuman kita terbatasi oleh waktu. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak Dok, sudah hadir ya, sudah datang langsung di studio Tribun Timur. Tentunya semoga nanti di luar sana kita bisa sharing-sharing lagi Insyaallah. tentunya Amin. ya Dok. Iya, terima kasih banyak Dok. Oke, untuk itu Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan program Bincang Kampus di tengah-tengah waktu menanti berbuka puasa. Amin. Jadi terus saksikan program Bincang Kampus di kanal YouTube Tribun Timur. Oke, untuk itu saya Mehmet Fani Gunawan selaku host dan mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.